Guys, kalian pernah nggak sih punya masalah kayak ada barang yang rusak di rumah, tapi kalau misalnya mau dibuang sayang karena barangnya masih bagus sama berfungsi. Kalau mau beli baru, ya sayang uang. Tapi kalau mau benerin juga kayaknya bisa ngebuang waktu banyak gitu. Nah, di video kali ini gue bakal coba ngasih tahu ke kalian gimana gue benerin beberapa barang yang rusak di rumah dengan cara yang simple, cepat, murah. Tapi hasil barangnya juga legit. Nah, barang-barangnya itu apa aja? Di sini gue bakal ada benerin 3 barang. Yang pertama itu adalah lemari baju. Yang kedua itu ada HP. Dan yang ketiga itu ada mobil. Nah, ketiga barang ini gue coba benerin dengan hasil dari desain gue sendiri yang nantinya produknya itu dibuat dengan 3D print. Ya udahlah, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke masalah yang pertama. Oke, problem yang pertama itu ada di lemari gua. Ya sebenarnya nggak heran juga sih, karena lemari ini udah gue pakai dari SD gitu. Jadi ya pasti ada aja barang-barang yang rusak di bagian sini. Cuman nyebelinnya adalah dia itu rusak di bagian gagang. Dimana gagang itu yang buat buka tutup lemarinya kan susah ya kalau misalnya rusak. Ya awalnya sih gue ide ini ya udahlah pakai yang bawah ini aja nih, pakai kuncinya aja buat buka tutupnya. Tapi ya agak kurang praktikal gitulah. Dan gue juga udah coba benerin si gagang-gagangnya nih. Ini dua-duanya ya, kanan kiri loh rusaknya. Nah itu kalau misalnya bisa dilihat di sini tuh ini ada bautnya. Tadi bautnya mana ya? Nah, ini ada bautnya. Bautnya itu harusnya nempel di sini, muter jadi dari dalam terus dibaut ke sini. Nah tapi tempat buat bautnya itu rusak. Jadi nggak bisa. Dan gue udah idein juga sebenarnya buat masang ini lagi di situ pakai lem, tapi nggak efektif nih, bekas-bekasnya juga ada. Tapi nggak efektif, pas udah gue coba buka kayak gini langsung lepas lagi. Jadi ya akhirnya gue coba ngidein pakai 3D print. Ya sebenarnya untuk proses pembuatan 3D printnya cukup simple ya. Jadi saya coba lihat referensinya, yaitu gagang pintu yang udah rusak. Jadi saya buat ulang di laptop menggunakan 3D modeler. Nah setelah itu saya coba, ya sebenarnya saya buatnya sesimpel mungkin lah, yang bisa cepat buatnya dan nanti kira-kira cepat juga di printnya gitu, dan gampang di printnya. Dan terus kalau misalnya 3D modelnya udah dibuat, saya tinggal convert ke file yang bisa dipahamin oleh 3D printnya. Dan kita mulai 3D print. Nah setelah itu inilah hasilnya. Nah ini guys, kalau misalnya udah jadi, kira-kira bentuknya jadi kayak gini. Jadi ya sebenarnya nggak sama banget sama yang aslinya, tapi ya saya ngerasa ini bakal fungsional lah. Tapi saya bentuk nama ini nih, nama Maliki, asik. Ini juga udah dicocokin bagian bautnya, jadi di sini sekarang ada tempat bautnya. Nah ini tinggal kita pasang ke lemarinya. Oke, kita coba pasang yang sebelah kanan dulu ya. Biar gampang dan cepat. Sip. Tada. Kan. Gagangnya seperti baru. Walaupun agak nggak cocok warnanya lah, nggak sama, tapi ya udahlah. Ntar sebenarnya tinggal cat aja sih ini. Oke, kita coba ke yang satunya. Oke, dengan perjuangan guys, jadi kita sudah menghasilkan 2 gagang pintu baru, gagang pintu lemari baru. Nah jadi ya lebih praktis lah buat dorong kanan kiri, nggak harus megang si kunci ini terus, kasihan juga kan kuncinya nanti malah rusak.
Ini juga. Ini sebenarnya saya tadi megang kuncinya buat ngebuka si sangkutan situnya ya. Habis itu pakai ini aja buat kanan kiri dan cukup kuat tuh. Tada! Jadi ini guys, masalah pertama kita dan bisa diselesaikan oleh desain dari 3D print. Oke, jadi problem yang kedua itu ada di HP adik gua di sini. Ini Oppo R7s ya, ini emang HP udah lama sih. Emang kayaknya masalahnya tuh kebanyakan gara-gara udah lama, terus ya mungkin perawatannya juga kurang. Tapi ya, namanya barang kan lama-lama juga bisa rusak gitu ya. By the way, ini masalahnya adalah volume pad-nya hilang. Untungnya powernya masih ada sih, jadi nggak terlalu PR. Jadi udah ngeluh terus, buatin dong, ini susah banget buat mencet volumenya. Ya emang gimana coba buat mencet volumenya kalau nggak pakai tusuk gigi? Susah lah, kayak gini aja nggak nyampe kukunya. Ya akhirnya gue coba buat pakai 3D print. Nah ini masalahnya lagi adalah dia itu nggak punya referensi. Ya referensinya kan harusnya volume padnya yang di sini kan, cuman hilang entah kemana gimana. Terus akhirnya gue coba idein pakai pengukuran. Ya jadi gue coba ngukur ini panjangnya gimana, terus lebarnya gimana, dalamnya seberapa, itu gue ukur semua, walaupun agak banyak yang diraba-raba juga sih. Ini sebenarnya udah gue coba beberapa kali, walaupun banyak gagalnya, tapi ya lama-lama kita bisa tahu lah nanti gimana produk atau desain yang pas untuk masuk ke sini. Nah untuk hasilnya seperti apa, nanti kita coba lihat. Oke guys, jadi ini barang yang berhasil di 3D print. Barangnya kecil banget sih, tapi inilah barang yang bisa membuat perubahan. Ya dan gak heran juga kalau misalnya udah jatuh pasti hilang entah kemana ini. Nah jadi kita langsung coba aja di HP adik gue ini. Oke guys, jadi langsung kita coba aja, ini udah diinstal dan ada ini buat turun. Kalau bisa kalian bisa lihat, ini naik, ini turun. Oke, mantap. Dan ini udah gue coba desain juga supaya bisa pas masuk ke casingnya seperti ini. Ada, jadi dia bisa naik gitu. Seperti itu. Sukses. Oke guys, problem berikutnya itu ada di mobil bokap, yaitu ada di sini. Gue juga nggak ngerti sebenarnya ini siapa pelakunya dan gimana prosesnya gitu. Kayaknya sih lagi iseng ya, iseng coba pencet kelepas terus jatuh terus entah kemana. Ya sebenarnya kalau jatuh pasti di mobil ini, tapi udah dicek kemana-mana di mobil ini tuh nggak ada barangnya. Ini barangnya kayak gini nih. Ini sampingnya itu masih utuh dan masih ada di situ lah. Ini barangnya juga cukup susah kalau misalnya dibuat, jadi kayak dia lekuk-lekuk gini nih. Ya tapi kalau misalnya beli itu harganya kayak harga HP. Ya nggak HP juga sih, tapi ya mahal lah pokoknya. Nah akhirnya gue coba buat pakai 3D print, walaupun agak susah kayak gitu tuh, banyak lekuk-lekukannya. Ini hasilnya. Ini agak-agak ada biru-birunya, nggak apa-apa lah, tapi gue mau nunjukin bahwa ini berfungsi dengan baik. Tuh, lihat lekuk-lekukannya. And guess what? Kalau misalnya dicobain, it fits man. Mantap. Walaupun ini udah percobaan beberapa kali sih ya, sebelum-sebelumnya gagal. Dan kalau misalnya kita coba nyalain, dia tetap nyala. Walaupun ya memang warnanya agak doff ya, karena dari 3D print ini memang bahannya, mungkin ada bahan yang transparan juga, cuman yang punya gua ini bahannya doff dan jauh lah kalau misalnya lihat di bandingin ini. Cuman bisa aja kanannya juga diganti jadi 3D print, jadi sesuai kan, dan warnanya juga dicocokin sama warna ini gitu.
itu bagus. Tapi setidaknya it works. Dan kita menghemat biaya berapa ya? Ya ntar kita coba cek di laptop deh. Oke guys, jadi ini bentuk dari 3D model barang yang udah kita coba perbaikin. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita coba buat pakai 3D printer itu ngebutuhin kira-kira 3 gram filamen dengan waktu sekitar 22 menitan. Nah, dari 3 gram ini kita bisa tahu harganya itu sekitar 10 ribuan lah kalau misalnya kalian mau buat yang high quality. Nah, dari 10 ribu ini kita bisa bandingin nih sama barang yang sama yang udah dijual di pasaran. Nah, saya lihat di beberapa lapak di sini, walaupun stoknya habis, tapi nggak apa-apa lah, kita bisa jadiin acuan. Itu ada harganya 200, ada yang harganya 300 ribu. Nah, dari sini kita bisa lihat jelas ya, kita bisa ngehemat berapa uangnya. Walaupun ya kalian tahu sendiri tadi, mungkin ada beberapa kekurangan dari hasil 3D print ini. Cuman, balik lagi ke kalian, apakah oke dengan kekurangan itu atau enggak. Oke guys, mungkin itu aja beberapa masalah yang bisa gue selesaiin pada video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya masalah yang serupa, kalian bisa langsung aja komentar di kolom di bawah ini, supaya nantinya kita bisa diskusi untuk nyari solusinya bareng-bareng. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya channel ini terus berkembang. Dan buat video kedepannya, kita mau buat apa lagi ya?